Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mediansah, MPN 1940411098. Saya akan menjelaskan analisis mengenai dampak lingkungan. Di sini saya akan mulai dengan pengertiannya. Apa itu AMDAL? Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Lalu banyaknya pembangunan di berbagai wilayah pada suatu negara sudah tak bisa dihindari lagi. Karena demi kemajuan perkembangan suatu wilayah itu sendiri. Pembangunan yang dilakukan biasanya berupa sektor seperti industri, pabrik, dan lain-lain. Dalam melakukan pembangunan sangat dibutuhkan suatu pemahaman tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hal ini perlu dilakukan karena AMDAL dapat mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi. Lalu selanjutnya, pada dasarnya, sebelum adanya AMDAL, ketika melakukan pembangunan sudah memperhatikan keberlangsungan dari lingkungan hidup yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengolahan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang tersebut ada banyak sekali tentang pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan lain-lain. Sekitar 7 tahun kemudian, peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 mengalami perbaikan, sehingga muncul peraturan pemerintah baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1983. Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pada PP ini, analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL dijelaskan secara lebih lengkap, atau bisa dikatakan bahwa ada beberapa pengertian AMDAL seperti AMDAL kegiatan multisektor, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Bahkan PP ini juga menjelaskan tentang instansi yang bertanggung jawab atas AMDAL dan komisi AMDAL. Di sini ada fungsi AMDAL. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan pembangunan suatu wilayah untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari satu rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, membantu memberikan masukan dalam satu proses penyusunan rencana, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Yang keenam, sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. Di sini ada kasus mengenai AMDAL yang saya dapat, yaitu AMDAL soal tambang Wadas. Di sini tanah terkelupas dan debu serang warga. Di sini analisis mengenai dampak lingkungan dengan benar mengungkapkan terdapat sejumlah kerusakan atau perubahan kualitas alam imbas pembangunan bendungan tersebut. Dalam dokumen AMDAL yang diperoleh oleh cnnindonesia.com, tercatat salah satunya ada perkiraan dampak penurunan kualitas udara yang disebabkan kegiatan pembuatan akses untuk menuju lokasi tapak proyek dan penambangan batu atau kuari. Bahan pembuatan bendungan tersebut diketahui akan dipasok dari hasil penambangan batu andesit yang dilakukan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Nah, di sini ada menurut AMDAL, tak ada aktivitas masyarakat yang berdampak besar terhadap lingkungan. Limbah cair hasil aktivitas rumah tangga dikelola dengan septic tank dan memenuhi baku mutu. Namun, demikian mobilisasi kendaraan proyek yang akan melewati pemukiman warga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan antaran ada penurunan kualitas udara. Selain itu, dampak terhadap peningkatan kebisingan dan getaran juga dinilai akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Berdasarkan perhitungan melalui simulasi yang dilakukan, kegiatan pembuatan jalan akses dan pekerjaan konstruksi dapat membuat indikator tersebut menjadi skala 1 atau buruk. Konsentrasi nilai itu disebutkan telah melebihi baku mutu udara ambien daerah di Provinsi Jawa Tengah nomor 8 tahun 2001. Di sini masih merujuk dokumen tersebut, mobilisasi peralatan dan material juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pemerintah diminta waspada terhadap terjadinya peningkatan kejadian
kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lalu hasil survei awal yang dilakukan, kondisi kebersihan dan kesehatan masyarakat sekitar tergolong baik atau sehat, sehingga kondisi itu termasuk pada skala kualitas lingkungan skala 4 atau baik. Sekian dari saya mengenai AMDAL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.